Halo Bos Geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gua Hadi. Dan kali ini kita lagi ada di Car Centro Bogor nih, di Simpang Yasmin. Nah, dan di sebelah kita juga udah ada Neta tipe V nih, mobil baru nih, mobil listrik baru istilahnya. Yang sebenarnya tuh di jalan raya belum ada karena mobilnya masih dikirim ke sini. Nah, kita lagi mau memberikan impresi berkendara dia nih. Kemarin kita sempat bahas di Gias, tapi kita hanya sebagai apa ya? Spill tipis-tipis aja lah, secara general bentuknya gimana, terus akomodasi barangnya gimana ya. Nah sekarang kita berkesempatan buat nyobain mobil ini secara langsung. Jadi gua mau jelasin nanti tentang impresi berkendara ya saat kita pulang dari Bogor ke Jakarta atau ke Bekasi. Gak cuma itu juga, ini berhubung sisa saldo gua di link itu kalau nggak salah 30 ribuan lah. Kira-kira cukup gak? Dengan duit 30 ribu kita bawa mobil ini sampai ke Jakarta. Tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Nah Bos Geng, kita udah sampai di SPKLU PLN Bogor nih. Udah sampai, baru banget sampai nih. Sekarang kita akan ngecas dulu si mobil Neta V ini. Ngecas di situ tuh. Nah, tuh ada tuh. Sisa baterai sekarang itu ada 32%, bisa dilihat ya. Kita coba nih. Terus sisa jaraknya itu udah 131 km. Sekarang nih. Gue tinggal 31 ribu lah kita ngomong tadi udah kita bahas. Kira-kira dapat berapa nih kalau kita ngecas segini nominalnya? Langsung aja kita colok ke depan. Yuk. Nah sekarang kita udah nyolokin konektornya ke mobil Neta V. Ternyata nggak bisa genap 30 ribu nih teman-teman. Dapetnya tuh sekitar 29 ribu mentok. Ini tuh ada di 11 kWh. Oke, kita mulai start charging. Nah Bos Geng, gue baru banget selesai makan nih. Ternyata pas gue cek di aplikasi udah selesai ngecasnya. Nih. Jadi ternyata ngecas 11 kWh itu yang tadi kita bilang habisnya 29.000 sekian, itu cuman butuh makan waktu sekitar 15 menit. Itu karena didukung oleh SPKLU-nya yang memiliki daya yang tinggi. Jadi tadi tuh yang ada di SPKLU yang di PLN Bogor ini dia tuh kapasitasnya bisa sampai 200 kW. Jadi makanya cepet banget. Alhamdulillah habis ini kita langsung jalan aja ke Jakarta. Kita balik langsung, oke? Nah Bos Geng, kita udah balik lagi ke mobil, kita kita cabut dulu soketnya ya. Habis itu kita lihat berapa persen kita dapat. Tadi kan kalian masih inget tuh, sebelum kita cas itu tuh baterai sisa 33% sampai 30% gitu. Kita cek sekarang berapa. Nah sekarang gue udah ada di dalam mobil. Kita lihat di sini 56%, gokil nih. Lumayan lah. Tadi kan sisa 33% ya. Terus sekarang itu naik 56%, berarti kalau dikurangin berapa tuh? Bantuin ngitung dong. 56% dikurang 33% sama dengan 23%. Jadi kita tadi ngeluarin biaya sekitar 29 ribuan, hampir 30 ribu. Ngecasnya tuh 11 kWh. Di sini tuh naiknya 23%. Jadi lumayan nih. Kita coba aja nyampe nggak kira-kira ke Jakarta. Tujuan gue itu adalah ke Cawang. Itu ya rumah gue deket situ lah. Dapat situ agak kesana dikit ya, tapi kita tes aja nyampe nggak kira-kira dengan budget 30 ribu. Nah Bos Geng, kita sekarang akan ngebahas sedikit masalah impresi berkendara dari Neta V ini. Nah, kita sekarang on the way balik ke Jakarta dari Bogor. Kita habis ngecas tadi dengan budget 30 ribu aja. Kita coba kira-kira sampai nggak ke Jakarta. Tapi selama kita perjalanan kita akan bahas sedikit tentang impresi berkendara ya. Tadi kita udah coba mobil ini dari posisi duduknya aja ya. Posisi duduknya sih menurut gue nyaman banget. Dari segi jok, dia tuh model joknya kayak semi bucket seat gitu. Jadi masih megang lah kalau misalnya kita ngadepin G-force gitu, dia goyang-goyangnya masih oke. Terus yang paling gue suka dari mobil ini adalah steeringnya. Emang bagi sebagian orang steeringnya mungkin kecil banget ya. Tapi gue suka banget karena memang sizing megangnya tuh compact gitu. Kita tuh ngeker-ngeker jadi lebih enak. Terus kedua, bagi orang-orang yang tinggi atau yang kakinya besar atau yang gemuk mungkin ya, dia tuh nggak gampang mentok ke setir ya. Jadi masih bisa leluasa gerak kakinya. Itu yang lebih enak sih menurut gue. Nah sekarang kita coba untuk dari segi handlingnya sendiri. Untuk perkotaan tadi sebelum kita masuk tol, bukan sebelum kita masuk tol ya, pas perjalanan kita menuju tol. Untuk speed yang medium dia bisa melibas jalanan yang nggak rata itu secara baik. Jadi ngeredamnya tuh oke banget. Tapi saat speednya sudah mulai naik, dia tuh agak sedikit rebound shocknya
itu lebih cepet banget, jadi ada sedikit bunyi gitu, kayak ngejedak-dak gitu. Tapi tenang aja, katanya kemarin setelah ada masukan-masukan dari para tester atau pada test driver yang lain-lain, katanya untuk nanti unit pertama penyerahan itu sudah mengalami improvement dari segi kakinya. Jadi kalian nggak usah takut, ini kan masih testing pertama ya, jadi masih R&D masih berjalan. Terus kemudian apa lagi ya dari mobil ini ya, oh iya, untuk kelembutan suspensinya, yang gue rasain mobil ini suspensinya tuh lebih empuk di bagian belakang, jadi agak sedikit membal-membal di bagian belakang saat kalian ngelewatin jalanan yang jelek. Terus kemudian lewatin polisi tidur tuh berasa banget tuh bedanya. Kita ngelewatin bagian roda depan, dia masih bisa ngeredam, tapi pas ke belakang, pas ngelewatin roda belakang, dia tuh mobilnya bisa membal gitu loh, kayak duing gitu. Jadi menurut gue tuh yang agak sedikit ganggu dan kurang nyaman. Dan feeling berkendara mobil ini tuh karena fully electric, mulai dari throttle-nya, terus kemudian steering dan lain-lain. Ini sih menurut gue cukup banget dan sangat berguna bagi kita untuk kegiatan sehari-hari dalam kota, terutama ya macet-macetan itu berguna banget. Untuk dari segi handling tikungan kiri kanannya, mobil ini cukup sharp. Misalnya contoh, tapi ada yang gue sedikit notice nih, nggak tahu ya yang lainnya ngerasa apa enggak. Saat kita melakukan belok cepat ke kiri, set gitu ya. Nah ini mobilnya tuh sharp banget beloknya, tapi saat ke kanan, nah dia ada sedikit loose-nya. Jadi ini ada perbedaan antara belok kiri dan kanannya. Ini yang menurut gue agak sedikit mengganggu dan gue notice banget di bagian itunya. Jadi kurang nyaman aja ya, apalagi posisi kita itu mungkin ini pikiran kasar aja ya, menurut gue pikiran kasar atau logika kasar aja. Karena kita di Indonesia setir kiri, kan kalau mau nyalip ya kita butuh smooth aja ya. Tapi saat di depan kita udah hadap-hadapan sama mobil, kita mau masuk jalur kita yang seharusnya, ya mungkin dibikin lebih sharp, jadi biar lebih cepat masuknya mobilnya gitu. Itu pikiran kasar gue aja, jadi nggak tahu sih. Nanti mungkin kalau kalian atau yang udah beli mobil ini dan kalian coba rasain deh, apakah rasanya sama apa yang gue alamin atau enggak gitu. Akhirnya sampai juga bos geng, capek banget tadi perjalanannya cukup macet sih dari Bogor ke Bekasi. Nah sekarang kita udah sampai di rumah gue nih di Bekasi. Total perjalanan kita itu sekitar 45 kiloan. Tadi kalian udah lihat sendiri ya, kita ngecas itu dari 33%, terus naik hingga ke 56% dengan biaya sekitar 29.000. Jadi totalnya ada 23%an lah kita ngecas. Terus sekarang sisanya yang kepake ini kita cek. Sekarang sisa 42%. Nah sekarang kita hitung kasar. Tadi total yang ada di sana itu 56% dikurang berapa? Sekarang 42%, sama dengan 14%. Jadi tadi total pengisian kita itu adalah 23%. 23% dikurangin 14%. 9% sisanya. Berarti masih ada sisa 9% dari kita ngisi 29.000 tadi. Gimana menurut kalian? Irit gak mobil ini? Soalnya belum tentu nih, kalau kalian punya mobil bensin atau bensin konvensional, mesin konvensional, kalian ngisi nih ke pom bensin, gak mungkin kalian itu akan nyebut 30.000, pasti kalian malu. Sedangkan kalau mobil listrik, kalian dengan biaya 30.000 aja bisa ngisi juga, dan cepat lagi. Mantap nggak tuh? Oh ya, sama gue juga mau membahas sedikit masalah isu-isu yang kemarin sempat viral juga tuh di media sosial yang, wah katanya pakai mobil listrik mahal, biaya lebih mahal dari Ferrari. Itu sebenarnya stigma yang salah. Dia itu ngisi di Shell, ya kan? Notabene harganya 95.000 terus free setengah jam atau 1 jam ngecas gitu. Nah, sedangkan itu dapat free kopi dan roti. Sebenarnya duit segitu itu cukup buat beli roti sama kopi. Sisanya itu adalah free untuk ngecas. Jadi menurut gue tuh jangan bilang itu mahal. Ya karena ini buktinya murah kok gue ngecas. Dengan duit 29.000 gue bisa sampai Bekasi loh dari Bogor. Yang notabene itu ada sekitar 45 kiloan. Jadi kan lebih murah jatuhnya. Terus juga nih ada hal lain yang harus kalian tahu. Di setiap SPKLU itu punya biaya yang berbeda-beda. Contohnya nih, gue pakai mobil ini gue ngecas itu ada di 34 dan sama di Bogor tadi ada 44. Yang pertama gue ngecas di Plaza Senayan. Plaza Senayan itu gue 50.000 dapat itu sekitar 2 jam. Itu cuma naik berapa persen karena memang dia tuh daya cuma mampu maksimal 7 kW. Terus yang di Sensi juga sama, gua habisnya kurang lebih sama lah sama kayak yang di PS. Terus yang di rest area Jatibening kemarin gue sempat ngisi itu gua ngabisin duit sekitar 35.000, naiknya sekitar 10%. Dan yang tadi gue coba itu di SPKLU yang di Bogor tuh, yang di PLN Pusat, dia punya daya SPKLU itu sekitar 200 kW, jadi gede banget dan ngecasnya cepat, cuma 15 menit. Itu tadi udah kita lihat juga dapetnya sekitar 23% lah dapatnya naiknya dari mobil ini ya, kita ngomong berarti itu total 11 kW. Jadi menurut gue sih sebenarnya irit. Jadi stigma itu yang harus dirubah. Kalian harus searching dulu, belajar tentang SPKLU-nya, terus dayanya segala macam, biayanya. Itu kan aplikasi banyak, ada Starvo, ada terus juga
ada SPKLU yang dari PLN, terus juga ada Voltron. Jadi banyak juga SPKLU itu sebenarnya di Jakarta. Jadi jangan berpikir stigmanya itu salah gitu, diblunderin seakan-akan ini listrik tuh lebih mahal daripada biaya kayak lu pakai Ferrari sehari-hari, itu salah. Jadi gimana bos geng? Kalian lebih suka mobil listrik apa tetap akan stay di mobil konvensional? Kalau gue punya duit, gue akan beli mobil listrik. Tapi sayangnya gue masih belum punya duit sekarang. Kalau gitu kita sudahi aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Gas! Mobil 1, 2, 3